Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat di mana kita belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita sampai pada edisi yang ke-17 dan kita akan membahas soal nomor 32 dan 33 dengan tema pengakuan iman. Soal nomor 32. Penyataan-penyataan manakah yang menjadi bagian dari isi pengakuan iman Kristen? Faktor yang menentukan apakah satu pernyataan perihal hakikat dan aktivitas Allah dapat dimasukkan ke dalam pengakuan iman adalah kesesuaiannya dengan pengajaran Kristus dan para rasulnya. Saudara dan saudariku yang kekasih, untuk merumuskan sebuah pengakuan iman dibutuhkan kaidah-kaidah sebagai patokan. Ini tidak lepas dari apa kehendak Allah di dalam Yesus Kristus, yang kemudian itu semua diajarkan melalui para rasul. Maka dikatakan di depan bahwa faktor yang menentukan apakah suatu pernyataan tentang Allah dan segala pekerjaannya yang sesuai untuk dimasukkan dalam pengakuan iman, yaitu satu, kesesuaiannya dengan Yesus Kristus, dan yang kedua, kesesuaiannya dengan ajaran rasulnya. Ini artinya pengakuan iman Kristen harus selaras dengan Kristus dan pengajaran para rasul. Kita lanjutkan dengan soal nomor 33. Manakah yang paling penting dari pengakuan iman gereja awal? Dua pengakuan iman gereja awal yang paling penting adalah pengakuan iman rasuli atau apostolikum dan pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Prinsip-prinsip dasar dari pengakuan iman apostolikum disusun pada abad kedua dan kemudian dilengkapi sedikit lagi pada abad yang keempat. Pengakuan iman Nikea Konstantinopel adalah hasil dari konsili Nikea yang dilaksanakan tahun 325 Masehi dan konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Tujuan utama pengakuan iman ini adalah untuk mengokohkan pengakuan akan Trinitas Allah. Saudaraku yang kekasih, di dalam perjalanan sejarah pengakuan iman rasuli maupun pengakuan iman Nikea Konstantinopel telah menjadi pengikat yang menyatukan berbagai denominasi gereja. Khususnya ketika prinsip dasar iman Kristen yaitu ketritunggalan Allah diingkari. Banyak orang telah gagal memahami tentang Trinitas Allah. Misalnya ketika mereka mencari istilah Tritunggal dalam Alkitab dan kemudian tidak menemukannya, maka kemudian mereka membuat sebuah kesimpulan bahwa konsep Trinitas Allah tidak alkitabiah. Lebih jauh kemudian bahkan sebagian menuduh bahwa mereka yang percaya Tuhan itu adalah Allah Tritunggal sebagai aliran yang sesat. Serangan seperti ini sudah ada sejak zaman gereja mula-mula dan ternyata memang berhasil membuat bingung orang-orang yang percaya pada waktu itu. Padahal yang benar adalah konsep tentang ketritunggalan Allah itu ada tersebar di seluruh kitab-kitab dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru.
Meskipun demikian memang benar istilahnya yaitu Tritunggal atau Trinitas tidak disebutkan. Mengenai konsep Allah Tritunggal nanti akan dibahas tersendiri pada bab yang lain. Faktor inilah yang kemudian mendasari para bapak gereja, para pemuka agama senior pada waktu itu. Kemudian mereka berkumpul dan membuat rumusan untuk memudahkan orang memahami pribadi Allah. Maka kemudian jika ada orang yang mengolok-olok pengajaran Kristen dengan mengatakan bahwa Allah Tritunggal orang Kristen itu baru ada setelah Konsili Nikea tahun 325 Masehi, maka sesungguhnya orang tersebut tidak memahami permasalahan yang sebenarnya. Mereka mengatakan sesuatu yang mereka sendiri tidak paham, tidak mengerti apa maksudnya. Your floodgates of blessing on us throw open wide. Lord, grant that old time power, the Pentecostal power. Saudaraku, di depan disebutkan istilah konsili. Apa maksudnya? Konsili adalah sebuah majelis pemuka agama senior yang berkumpul untuk membahas hal-hal penting tentang iman. Kita bersyukur memiliki hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja yang tekun dan tulus bekerja untuk Tuhan. Melalui mereka, kemurnian ajaran Kristus tetap terjaga. Roh Kudus senantiasa mempertahankan kekudusan firman Tuhan. Meskipun serangan-serangan terhadap iman Kristen terus berlangsung bahkan hingga sekarang, namun kita yakin Roh Kudus selalu memimpin gereja Kristus. Dengan dirumuskannya pengakuan iman yang telah kita pelajari di depan, gereja Kristus akan terus tumbuh sampai kepada kerampungannya. Tuhan memberkati setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Sampai jumpa. Amin. Because